Selamat siang untuk kita semua. Kami dari kelompok HNI HPAI ingin mempresentasikan mengenai laporan akhir pengabdian kami, yaitu pemahaman penghindaran pajak berganda, studi kasus HNI HPAI. Untuk memenuhi tugas mata kuliah perpajakan internasional dengan dosen pengampu Bu Ulfa Oktarida Sialoho, SAP MAP. Perkenalkan, nama saya Syifa Langgraini. Perkenalkan, nama saya Evelyn Fiona Damani. Perkenalkan, nama saya Gloria Ozela Pasaribu. Oke. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakangnya, Indonesia sebagai negara penduduk beragama Islam terbesar dunia memiliki potensi besar dalam komoditas produk pangan. Salah satunya adalah produk halal. PT Herba Penawar Al-Wahida Indonesia yang kemudian dikenal sebagai HPAI menjadi salah satu industri Indonesia yang mendistribusikan produk halal yang disambut baik oleh konsumen. Hal ini, HPAI merupakan hasil dari perjuangan panjang dengan tujuan untuk menjayakan produk-produk halal berkualitas yang berajaskan Hibun Nawabawi, membumikan, memajukan, dan mengaktualisasikan ekonomi Islam di Indonesia melalui entrepreneurship dan juga turut serta dalam memberdayakan dan mengangkat UMKM nasional. Masyarakat membutuhkan bahan makanan atau minuman yang bersifat halal dan baik. Munculnya pajak berganda akan memberatkan wajib pajak sehingga dapat menghambat transaksi global. Oleh sebab itu, dikeluarkan Perjanjian Perpajakan Internasional, yaitu penghindaran pajak berganda. Perjanjian penghindaran pajak berganda merupakan perjanjian bilateral antar negara yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hal pemajakan atas penghasilan dan yang diperoleh wajib pajak, lebih tepatnya menghindari pengenaan pajak berganda atas suatu penghasilan yang diperoleh dari negara lain serta memfasilitasi pertukaran informasi perpajakan internasional. Bagi eksportir, pemahaman mengenai penghindaran pajak berganda masih terbatas sehingga dapat menyebabkan kerugian finansial, risiko sengketa pajak, dan mengurangi daya saing produk di pasar internasional. Berdasarkan observasi dan diskusi yang telah kami lakukan dengan mitra HNI HPAI, kami menemukan bahwa pemahaman penghindaran pajak berganda yang minim, karena mitra hanya berfokus pada aspek distribusi dan pemasaran tanpa mempertimbangkan implikasi perpajakan yang signifikan terhadap profitabilitas produk mereka. Oleh karena itu, pengabdian ini untuk memberikan edukasi mengenai kebijakan perpajakan internasional yang perjanjian penghindaran pajak berganda kepada pelaku usaha, sehingga pelaku dapat meningkatkan efisiensi biaya dan memperkuat daya saing produk di kancah global. Yang kedua itu rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimanakah tingkat pemahaman mitra mengenai kebijakan penghindaran pajak berganda sebelum dan sesudah pengabdian? Yang kedua, bagaimana peranan mitra meningkatkan serta memperkuat daya saing produk HNI HPAI di pasar ekspor? Selanjutnya, tujuan pengabdian. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat pemahaman produsen mengenai kebijakan penghindaran pajak berganda. Yang kedua, menganalisis peran mitra dalam meningkatkan serta memperkuat daya saing produk HNI HPAI di pasar ekspor. Selanjutnya itu bab 2 tinjauan pustaka yang dilanjut oleh Syifa. Oke, terima kasih Gloria. Bab 2, tinjauan pustaka. Definisi pajak. Pajak ialah merupakan kontribusi utama pemasukan pemerintah, dan pajak juga merupakan sumber belanja negara. Menurut Rahmat Sumitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan. Maksudnya, mau tidak mau kita harus bayar pajak, yang berarti digunakan untuk pembiayaan investasi publik. Adapun dua fungsinya, yaitu fungsi budgeter dan fungsi reguler. Nah, fungsi budgeter itu fungsi letaknya di sektor publik, yang dimana nanti untuk memasukkan uang sebanyak-banyak dalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, seperti pengeluaran rutin. Apabila masih ada sisa, maka dapat digunakan untuk membiayai investasi pemerintah. Yang kedua, ada sebagai reguler, yaitu mengatur sebagai kebijaksanaan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial dengan fungsi mengatur pajak digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Itu ditujukan terhadap sektor swasta. Nah, profil industri HPAI. PT Herba Penawar Al-Wahida Indonesia sebagai produsen produk halal berhasil menembus pasar ekspor ke Arab, Malaysia, dan negara lainnya. HNI HPAI fokus pada kualitas produk yang berlandaskan alamiah, ilmiah, dan ilahiyah. Standar kualitas produk HNI HPAI dibuktikan dengan produk-produk yang memiliki kelengkapan perizinan dan sertifikat halal MUI. PT Herba Penawar Al-Wahida Indonesia yang kemudian dikenal sebagai HPAI merupakan salah satu perusahaan bisnis halal di Indonesia yang berfokus pada penyediaan produk-produk barang konsumsi atau consumer goods yang halal dan berkualitas. Sesuai dengan akte pendirian perusahaan, secara resmi didirikan pada tanggal 19 Maret 2012.
Adapun visi dan misi mereka adalah menjadi pemimpin industri kelas halal dunia, menjadi perusahaan jaringan pemasaran papan atas kebanggaan bangsa, menjadi wadah perjuangan penyediaan produk halal, dan menghasilkan pengusaha-pengusaha nasional yang dapat dibanggakan, baik sebagai pemasaran, pembangunan jaringan, maupun produsen. Adapun konsep dan penghindaran pajak berganda. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan dinyatakan bahwa terkait dengan yurisdiksi perpajakan menerapkan dua asas, yaitu asas domisili dan sumber. Asas domisili secara implisit tercantum dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 2 Ayat 3 yang menyatakan bahwa orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal di Indonesia merupakan subjek pajak dalam negeri. Sedangkan penerimaan asas sumber dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang menyatakan bahwa sepanjang orang pribadi memiliki hubungan ekonomi dengan Indonesia, baik menjalankan kegiatan melalui BUT maupun penerimaan penghasilan dari Indonesia dinyatakan sebagai subjek pajak luar negeri. Contohnya, OECD yang bertujuan untuk meningkatkan perdagangan antara negara-negara yang menandatangani penghindaran pajak berganda dengan cara menghilangkan penghindaran pajak berganda internasional serta hak pemajakan diberikan lebih banyak kepada negara domisili. Anggota terlibat OECD ini terdiri dari negara maju yang umumnya di negara Eropa seperti Inggris, Prancis, Jerman, Jepang, Australia, Amerika Serikat, Kanada, dan 19 negara maju lainnya. Oke. Oke, untuk bab 3 dilanjutkan oleh saya, yaitu metode pelaksanaan, di mana lokasi kegiatan ini dilaksanakan di Jalan Kelambir 5, nomor 108, Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di Rumah Mitra HNI HPAI. Untuk kegiatannya, tahap penelitian yang pertama adalah pemilihan judul penelitian, yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2025, untuk penyusunan proposal penelitian pada tanggal 15 Februari 2025, pelaksanaan observasi penelitian tanggal 25 Februari 2025, penyerahan proposal kepada dosen pengampu yaitu pada tanggal 3 Maret 2025, penyusunan artikel ilmiah hasil penelitian tanggal 8 Maret 2025, dan penyerahan artikel ilmiah hasil penelitian itu pada tanggal 14 April 2025. Untuk tahap pengabdiannya, pemilihan judul pengabdian tanggal 12 Juni 2025, pelaksanaan sosialisasi tanggal 16 Juni 2025, penyusunan laporan akhir pengabdian tanggal 16 Juni 2025, dan penyerahan laporan akhir pengabdian pada tanggal 18 Juni 2025. Untuk jenis penelitian, objek penelitian difokuskan pada satu unit analisis, yaitu UMKM Mitra HNI HPAI, untuk mendapatkan data yang mendalam dan relevan terhadap masalah penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, karena tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan menggambarkan penerapan pajak pada produk, harus khususnya kepada HNI HPAI. Tujuan untuk memahami pola transaksi dan mengevaluasi aspek pajak yang berlaku. Dan penelitian ini menggunakan jenis data wawancara dengan mitra HNI HPAI untuk memahami proses transaksi dan pengelolaan aspek perpajakan, dan observasi aktivitas usaha terkait mekanisme distributor, mulai dari pengembalian barang, pendapatan insentif, bonus, hingga pengiriman barang kepada konsumen. Selanjutnya, bab 4 hasil dan pembahasan. Hasil setelah pengabdian. Setelah melakukan kegiatan ini, mitra mengungkapkan bahwa sebelumnya mereka tidak mengetahui adanya praktik penghindaran pajak berganda, khususnya terkait transfer pricing sangat membantu dalam kegiatan ekspor. Selama ini, mitra hanya menerima potongan pajak penghasilan dari pendapatan penjualan produk dan insentif bonus. Mitra secara spesifik menyatakan bahwa mereka kini lebih memahami pentingnya pengetahuan mengenai penghindaran pajak berganda. Mitra juga mengatakan bahwa selama ini dia hanya menjalankan kewajiban perpajakan di Indonesia. Bahkan informasi tersebut sangat dijaga ketat oleh perusahaan. Hal ini menegaskan bahwa edukasi perpajakan internasional bukan hanya isu akademis, melainkan kebutuhan praktis untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing bisnis. Mitra juga menyampaikan bahwa produk yang ditawarkan diupayakan agar mampu bersaing di pasar global dengan moto sertifikasi halal internasional. Ia juga berharap agar pihak manajemen perusahaan turut memahami urgensi hal tersebut. Terlepas dari tujuan ekspansi produk ke pasar global, pemenuhan kewajiban perpajakan tetap harus dijalankan demi kepatuhan terhadap regulasi serta terciptanya keadilan fiskal bagi semua pihak. Untuk dampak usaha produk HNI HPAI terhadap perekonomian negara, yaitu kehadiran produk lokal mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan produksi dan konsumsi dalam negeri. Selain itu, sektor ini juga berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, terutama di kalangan pelaku UMKM, sehingga turut menekan angka pengangguran. Nah, produk lokal juga berkontribusi dalam mengurangi ketergantungan terhadap barang impor, yang pada akhirnya memperbaiki neraca perdagangan dan memperkuat kemandirian ekonomi. Di sisi lain, usaha lokal yang berkembang akan menambah penerimaan pajak negara dan daerah, serta mendorong inovasi dan kebanggaan nasional terhadap produk buatan anak bangsa.
Usaha produk lokal juga memiliki potensi dampak negatif jika tidak diiringi dengan pengelolaan yang baik. Beberapa produk lokal masih menghadapi tantangan dalam hal kualitas yang dapat menurunkan daya saing di pasar global. Kurangnya pemahaman terhadap standar global dan melindungi hak kekayaan intelektual turut menjadi hambatan bagi produk lokal dalam menembus pasar internasional. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa perkembangan usaha produk lokal dapat memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian negara secara berkelanjutan. Oke, di bab 5 ada penutup, yaitu simpulan. Pengabdian edukasi kebijakan pengenaan pajak berganda terkait transfer pricing telah berhasil dilaksanakan dengan baik. Edukasi ini berhasil membuka wawasan peserta tentang bagaimana pemahaman pajak internasional dapat menjadi instrumen strategis untuk mengoptimalkan keuntungan dan meningkatkan daya saing produk mereka di pasar global walau tidak signifikan. Dengan pemahaman pengindaran pajak berganda terutama transfer pricing. Adapun saran dari kami setelah dilakukannya pengabdian ini, dalam rangka meningkatkan pemahaman mitra terhadap aspek perpajakan internasional, terutama mengenai pengenaan pajak berganda, disarankan agar diselenggarakan program edukasi lanjutan yang melibatkan praktisi atau akademisi di bidang perpajakan, misalnya konsultan pajak. Materi yang disampaikan hendaknya mencakup isu-isu strategis seperti transfer pricing, serta dikemas secara praktis agar dapat dijangkau oleh pelaku UMKM yang tidak hanya fokus dalam memasarkan produk saja. Hal ini diharapkan dapat memperluas wawasan mitra mengenai pajak internasional sebagai instrumen strategis dalam optimalisasi keuntungan dan peningkatan daya saing di pasar global. Sekian hasil presentasi dari kelompok HNAPI. Kami ucapkan terima kasih. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan.